Salam jumpa kembali dengan saya dalam menyampaikan renungan singkat kepada kita saat ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 29 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Saya akan membacakannya beberapa ayat aja karena ini cukup panjang. Ya, satu ayat aja dan penutupnya nanti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayatnya yang ke-28. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan, senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kita dalam menjalankan hari-hari kita. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema kepada kita pada saat ini yaitu Tuhan adalah andalanku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia saat ini kebanyakan melupakan Tuhan. Mengapa? Karena manusia pada saat ini tidak tahu mengucap syukur. Semua ini disebabkan karena dunia yang semakin modern dan fasilitas yang semakin canggih membuat manusia melupakan Tuhan. Ya. Nas yang kita bacakan di sini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap mengucap syukur kepada Allah. Mazmur 118 termasuk mazmur ucapan syukur. Kalau secara struktur mazmur ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ayatnya yang ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, ini adalah panggilan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kedua, di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-21, ini adalah beberapa alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Sedangkan di ayatnya ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27, ini adalah sukacita atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan keempat, ayatnya yang ke-28 dikatakan di situ, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Ini adalah puncak dari pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sedangkan ayatnya yang ke-29 nomor 5 yaitu merupakan pengulangan ucapan syukur pada ayat yang pertama. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, ya, adalah yang pertama itu adalah orang yang selalu mengucap syukur. Mengapa? Karena dia masih diberi nafas hidup, bisa bekerja, bisa menghirup udara segar, ya, masih diberi kesempatan untuk beriman. Dan ucapan syukur adalah mengaku otoritas Allah. Jadi kalau kita tidak bersyukur berarti kita adalah orang mati. Hanya orang mati yang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang ini kita boleh ada, itu adalah anugerah Tuhan, ya. Itu adalah penyertaan pertolongan Tuhan, ya, kepada kita. Anugerah yang terbesar. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan anugerah kepada kita, kita tidak bisa ada di tempat ini. Kita tidak bisa sehat dengan benar, dengan baik. Ya, kita boleh bangun dari tempat tidur kita. Ya, pagi-pagi itu adalah anugerah yang terbesar yang kita terima daripada Tuhan. Makanya setiap kehidupan kita adalah penuh dengan ucapan syukur. Ya, kita boleh
ke sekolah, kita boleh makan, kita boleh tidur, itu adalah penuh ucapan syukur. Ketika kita tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ya. Tetapi kalau kita mati, bagaimana? Bisa enggak kita bersyukur kepada Tuhan? Tidak bisa. Makanya itu selama kita hidup, mari kita mengucap syukur. Dan selama kita hidup, tidak ada kata berhenti untuk mengucap syukur. Karena hidup kita itu adalah anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan berarti memiliki kesabaran. Dalam hal menantikan ada dua faktor yang harus kita waspadai, saudara. Yang pertama itu adalah perasaan bosan karena menunggu lama. Contohnya membuat suatu janji, tiba-tiba orang tersebut tidak datang cepat, akhirnya kita yang menunggu dihantui oleh rasa bosan. Dan kebosanan itu pasti menimbulkan kemarahan dalam hati. Yang kedua itu adalah faktor yang kedua itu adalah dalam penantian pasti ada yang membuat kita gusar, seperti dipengaruhi, ya. Kalau kita tidak sabar, maka banyak hal-hal yang mempengaruhi kita, ya. Kelicikan daripada setan iblis akan berbisik di telinga dan hati kita, sehingga kita merasa marah, kecewa dan lain sebagainya. Ya, makanya orang yang mengandalkan Tuhan harus memelihara yang namanya kesabaran. Ini adalah merupakan juga buah daripada Roh Kudus. Ya, dalam hal ini kita harus berhati-hati. Seringkali rasa bosan akan membawa seseorang menjadi khawatir dan bimbang terhadap janji Allah. Dalam kondisi demikian, kita akan diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Maka sangat mempengaruhi iman percaya kita dan mudah juga membuat kita untuk tidak lagi berpegang pada janji-janji Allah. Dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi supaya hal ini tidak terjadi, kita harus memiliki yang namanya buah kesabaran. Bagaimana caranya? Kita minta kepada Tuhan, ya, supaya Roh Kudus dicurahkan kepada kita, karena Allah, Roh Kuduslah satu-satunya yang dapat memproduksi buah kesabaran di dalam diri kita. Dalam kehidupan kita harus berhati-hati, saudara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, atau mungkin kita rekan para pelayan Tuhan dalam menjalankan kehidupan. Harus berhati-hati karena di luar sana ada begitu banyak tawaran-tawaran yang dilemparkan kepada kita yang akan menguji dan mencobai setiap kita, ya, menguji kesabaran, menguji iman kita dan lain sebagainya. Jika kita tidak berhati-hati, maka iblis itu cepat bekerja dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi jika terus berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita, maka apapun yang terjadi, baik godaan dan masalah yang silih berganti, Tuhan selalu melindungi kita untuk tetap terlindung di dalam Tuhan. Untuk kita tetap tidak bisa tergoda, dipengaruhi oleh hal-hal yang dilakukan oleh iblis. Ya. Untuk itu andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, maka Tuhan
melindungi engkau dari setiap mara bahaya, melindungi engkau dari setiap godaan, melindungi engkau dari setiap tantangan, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan, maka masalah silih berganti dalam hidup. Ya. Si iblis, kejahatan iblis akan menghantui hidup. Tetapi ketika engkau terus mengandalkan Tuhan, ketika engkau pergi ke sekolah naik sepeda, ketika engkau mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, saya akan naik sepeda dan pergi ke sekolah, maka engkau akan selamat. Tuhan itu banyak cara untuk menolong setiap orang-orang yang mengandalkan Dia. Demikian saja firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom.